Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Abna'i talabatul ma'had Kaisal Ummah wa ya ayyuhal musyahidin al-kiram fi syabakati Facebook Ma'hadul Asri Kaisal Ummah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga malam hari ini kita masih dapat menunaikan kewajiban yang telah Allah takdirkan kepada kita, yaitu menunaikan salat isya dengan jamaah. Semoga Allah menerima salat kita, ibadah kita, rukuk kita, sujud kita, dan juga doa-doa kita. Dan semoga Allah juga segera mengabulkan hajat kita semuanya. Semoga Allah memudahkan urusan pondok kita, pondok modern Kaisal Ummah ini, sehingga pondok ini dapat, pondok wakaf ini atau yang didedikasikan untuk umat, sebagai sarana atau wadah untuk mencetak tunas-tunas ulama ukhrawi. Semoga Allah mudahkan urusan semuanya, dan Allah memberikan taufik, ridhonya, ma'unahnya, pertolongannya kepada pondok ini, dan juga kepada pendirinya, dan juga kepada para mu'ayyidnya, para donaturnya, dan para penolong-penolongnya. Semoga Allah berikan kepada beliau-beliau semuanya itu keberkahan hidup, kelancaran kesehatan, kelancaran, dan keluasan rezeki yang barokah. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas pasal tentang pasal yang pertama dari bab keempat atau bab Rabi'. Pada kesempatan kali ini, Buya sebelum kita lanjut, ada paragraf terakhir yang kemarin Buya kurang detail menjelaskan, yaitu di paragraf yang berbunyi wa aqawilus salafi fi hadha kasiratun asyarna ila hadhil ahrufi minha tanbihan 'alal matlubi. Wa aqawilus salaf, dan perkataan-perkataan ulama salaf fi hadha, maksudnya fi hadha, di dalam perkara ini, yaitu perkara tentang menjadikan tujuan dalam mengajar dan dalam belajar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu katsiratun, banyak sekali dibahas dan diuraikan. Asyarna ila hadhihi al-ahruf, kami tunjukkan kepada huruf-huruf ini. Maksudnya huruf-huruf ini apa? Maksudnya kita tunjukkan kepada huruf-huruf ini, minha, diantaranya itu tanbihan 'alal matlubi, diantaranya itu sebagai pengingat atas orang-orang yang menuntut, yaitu menuntut ilmu. Ahruf di sini itu maksudnya apa? Maksud di sini adalah kunci atau password, ya.
Jadi passwordnya kalau mau menuntut ilmu, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajar juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, passwordnya apa? Ikhlas. Al-ahruf di sini ada. Oleh karena itu huruf-huruf ini atau password-password ini sebagai pengingat apa? Bagi orang-orang yang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Waqad dzakartu jumalan min dzalika ma'a syarhiha fi awali syarhil muhadzab. Dan aku telah sebutkan itu beberapa kalimat atau beberapa jumlah dari itu beserta penjelasannya fi awali syarhil muhadzab, di awal kitab Syarhul Muhadzab. Wa dhamantu ilaiha min adabil muallim, dan aku telah kumpulkan di dalamnya berupa adabul muallim, yaitu adab seorang pengajar, seorang guru, wal muta'allim, seorang pelajar atau seorang murid, wal faqihu, faqih yaitu orang ulama yang faqih, ulama yang menguasai ilmu fikih atau guru yang mengajarkan ilmu fikih, wal mutafaqqihu, dan pelajar yang mempelajari ilmu fikih. Ma la yustaghna anhu talibul ilmi, yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Allah lebih maha tahu. Baik, pada pertemuan kali ini kita lanjut. Silakan siapa yang mau baca? Fatih, coba yang mau baca disut. Ya, yang mau baca disut diambil. Siapa yang mau baca? Mana? Baik, Yusuf. Fadhal Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an la yaqsida bihi tawsilan ila gharadin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw wijahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw sana'in 'indan nasi aw sarfin wujuhun nasi ilaihi aw sarfin wujuhun nasi ilaihi awin nahwi dalika. Oh, nahwi dalika. Kelas saya gitu. Faslun atau pasal atau subbahasa. Wa yanbaghi alla yaqsida bihi tausilan. Jadi dan hendaknya agar tidak mentujukan atau meniatkan dengannya dengan apa? Dengan mengajar. Tausilan dapat menghantarkan ila ghardin min agradid dunya, kepada tujuan dari tujuan-tujuan duniawi, min malin seperti tujuan ingin mendapatkan harta, au riyasatin ingin mendapatkan kekuasaan, au wijahatin au mujahatin atau ingin mendapatkan kedudukan, au irtifa'in ala aqranihi atau ingin unggul atau ingin mengungguli ala aqranihi terhadap teman-temannya, au sana'in atau pujian 'indan nas, pujian dari manusia, au sarfi wujuhin nasi ilaihi atau memalingkan wujuh itu wajah, jamun min wajhin. Masa memalingkan wajah? Enggak, maksudnya memalingkan perhatian, memalingkan perhatian manusia ilaihi kepadanya, au nahwi dzalika atau yang semisal dengan itu. Jadi anak-anakku, di pasal ini di subbahasan ini banyak ditekankan kepada adab seorang muallim, ya, adabnya seorang muallim, adabnya seorang guru, adabnya seorang guru.
Guru itu kalau mengajar seyogianya, semestinya itu tidak meniatkan aktivitas mengajarnya itu untuk dapat menghantarkan dia kepada tercapainya tujuan dari berbagai macam tujuan duniawi. Apa tujuan dari berbagai macam tujuan duniawi? Tujuan-tujuan duniawi itu apa? Maka di sini disebutkan min malin. Min di sini bukan min tabaid. Min untuk sebagian, tetapi min di sini adalah min lil bayan. Harfu min lil bayan. Huruf min yang digunakan untuk menjelaskan berupa apa saja tujuan-tujuan duniawi itu. Yang pertama min malin, yaitu ingin mendapatkan limpahan harta. Jadi ngajar supaya dapat cuan banyak, dapat duit banyak. Itu salah. Auriyasatin, atau dia ingin mengajarkan ilmu kepada yang lainnya, tapi niatnya dengan mengajar itu dia berharap dapat mendapatkan kepemimpinan atau mendapatkan kekuasaan. Ini juga tidak seyogianya niat ini ada pada diri seorang pengajar atau guru. Wijahatin atau wujahatin, atau dia meniat mengajar itu punya niat untuk dapat menghantarkan dengan pengajarannya itu untuk dapat dihantarkan menjadi orang yang mendapatkan kedudukan, biar dihormati di tengah-tengah masyarakat, dia dijadikan tokoh masyarakat. Jangan. Au irtifa'in ala aqranihi, atau dia mengajar supaya niatnya agar dengan mengajar itu dapat menghantarkannya apa? Menjadi orang yang unggul, atau dia dapat mengungguli teman-temannya, dia lebih unggul daripada teman-temannya. Au sana'in indan nas, atau dia meniatkan mengajarnya itu agar dapat mendapatkan pujian manusia. Au sarfi wujuhin nas, atau dapat memalingkan perhatian manusia dari yang lainnya tertuju kepada dirinya. Au nahwi dzalika, atau yang semisal dengan itu. Niat yang tadi itu untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan keunggulan dari teman-temannya, atau untuk mendapatkan pujian dari manusia, atau dapat memalingkan perhatian manusia dari yang lain tertuju kepada dirinya, atau yang semisal dengan itu semuanya merupakan tujuan-tujuan duniawi yang semestinya tidak terdapat pada hati atau tidak dijadikan niat seorang pengajar atau seorang guru yang mengajar. Ini termasuk nasihat buat Abuya, gitu ya. Buat siapa saja yang mengajar, gurukah dia itu, ustaz atau seorang kiai, ini nasihat buat yang ngajar, Abuya. Makanya tajdidun niyah, kita senantiasa harus memperbaiki niat kita. Kita niatkan bahwasanya kita mengajar, kita mendidik kalian, itu harus senantiasa niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin tujuan mendirikan pondok, ingin menumpuk harta. Bukan juga mendidik kalian itu bukan dalam rangka agar nanti Buya itu dapat berkuasa. Bukan juga tujuannya para muassis pondok ini mendirikan pondok itu agar dapat mendidik kalian. Bukan juga ditujukan untuk agar memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Nauzubillah, subhanallah. Mendapatkan pujian manusia atau yang lainnya lah. Atau biar dianggap pintar. Nauzubillah, subhanallah. Semoga kita semuanya
para kiai, para muassis, dan para guru yang mengajar kalian itu dapat memenuhi pancas jiwa pondok modern KS Ummah. Yang pertama yaitu keikhlasan. Niatnya ikhlas mendidik kalian. Niatnya ikhlas membentuk kalian. Niatnya ikhlas memberikan arahan kalian. Niatnya ikhlas untuk mengajari kalian. Niatnya ikhlas untuk dapat menghantarkan kalian semuanya, anak-anakku, untuk nanti dapat menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah umat. Orang yang memiliki kepribadian yang luhur, akhlak yang mulia. Jadi tidak boleh, tidak seyogyanya, semestinya para guru dalam mengajar tidak boleh memiliki niatan untuk tujuan duniawi. Apa tujuan duniawi? Ya tadi, dapat harta, dapat apa? Kekuasaan, dapat kedudukan, biar jadi unggul dari yang lainnya, dapat memalingkan perhatian dari orang, dari memperhatikannya agar memperhatikan pada diri kita. Nauzubillah, jangan sampai. Bisa dipahami? Ini maksud dari. Terus bisa dilanjut untuk membacanya. Siapa yang membaca? Sabit. Jadi kajian ini kita gunakan sambil untuk apa? Untuk mempraktekkan apa yang kalian dapat dari cara membaca kitab Uni. Ya, silakan dibaca. Wala yashinul mukri'u ikra'hu bitam'in fi rafqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra' may yaqra' alaihi sawa'un kana ar-rafqu mala au malan au hikmatan wa in qalla walau kana ala suratil hidayatil suratil hadiyati allati laula qira'atuhu alaihin lamma ahdaha ilaihi. Qala Allah ta'ala man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Asy-Syura. Wa qala ta'ala man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Al-ayatu Al-Isra. As-Samin. Ayat kan? As-Samin Asyar. Baik. Wala yasinul muqri'u iqra'ahu. Wala yasinul muqri'u iqra'ahu, dan janganlah al-muqri atau seorang pembaca atau seorang guru, seorang pengajar. Yasin, wala yasinul muqri, dan janganlah seorang pengajar itu menodai, ya, menodai iqra'ahu, pengajarannya, bacaannya. Maksudnya janganlah seorang pengajar, seorang guru itu menodai aktivitas pengajarannya, gitu ya. Aktivitas mengajarnya, iqra itu aktivitas membacakannya. Maksudnya adalah aktivitas apa? Mengajarkan. Bitobin, dengan apa? Menodainya dengan ketamakan. Bitomin, dengan ketamakan. Ini bisa dibaca rifkin, bisa dibaca rafkin, bisa. Kalau kamu baca rafkin, fi rafkin, maka artinya adalah dalam kemanfaatan. Tapi kalau dibaca fi rifki, artinya adalah dalam bitom in fi rifkin, artinya dengan ketamakan pada keramah tamahan. Yahsulu lahu
mim ba'di ma yaqra'u alaihi may yaqra'u alaihi. Enggak boleh dibaca man yaqra' ya, karena ini bukan huruf syarat kan, man yaqra'u alaihi. Yang dapat diperolehnya min ba'di dari sebagian man siapa yaqra'u alaihi yang membaca kepadanya, maksudnya yang belajar kepadanya. Sawa'un kana arifku, baik itu keramah tamahan, malan atau manfaat, arrafku baik itu seperti manfaat malan harta, au khidmatan pelayanan, wa in qalla meskipun sedikit. Jadi begini, jadi seorang guru, seorang pengajar itu tidak boleh menodai aktivitas mengajarnya itu dengan niatan tamak pada manfaat, pada keramah tamahan yang dapat diperoleh, yahsululahu yang dapat diperolehnya min ba'di man yaqra'u alaihi, yang dapat diperolehnya dari orang yang membaca padanya, maksudnya orang yang belajar kepadanya. Jadi kayak Buya ini, tak boleh Buya itu menodai niatan Buya mengajar kalian itu dengan apa? Dengan harapan, maksudnya mengharap mendapatkan manfaat dari kamu, dari anak-anakku sekalian, mendapatkan keramah tamahanmu. Yaitu kalian adalah murid dari orang-orang yang belajar padanya, atau dari orang-orang yang menjadi murid. Jadi yang tepat ini artinya bukan arifku di sini, arrafku, mendapatkan manfaat. Jadi tidak boleh Buya itu mengajar terus aktivitas mengajar Buya ini Buya nodai dengan apa? Dengan tamak, berharap mendapatkan sesuatu dari kalian, ya. Baik harapan untuk mendapatkan manfaat harta atau khidmah pelayanan dari kalian. Wa in qala, meskipun tidak boleh itu. Ini bagi guru. Kalau bagi murid ada kewajiban tersendiri. Ya. Jadi ada tempatnya masing-masing. Guru harus menjaga hatinya. Harus menjaga hatinya. Makanya Buya setiap kali mendapatkan sesuatu dari wali santri dari kalian, Buya senantiasa bilang, tidak perlu mengasih saya ini. Kalau mau ngasih untuk pondok saya terima, dan biar dinikmati santri-santri. Tapi kalau untuk saya tidak usah. Kalau memberi sesuatu ini harapannya agar putra-putra jenengan itu lebih saya perhatikan, mohon maaf, karena semuanya perhatian kami itu pada satu santri dan santri yang lainnya itu sama. Senantiasa begitu. Kalau mau ngasih pondok silakan Buya, tapi kalau untuk pribadi Buya lebih baik diberikan ke pondok saja. Baik ngasih duit, ya kan? Baik mengasih makanan. Pernah Buya dapat sesuatu kemudian Buya makan sendiri? Nggak pernah kan gitu? Dapat langsung kalian yang menikmati. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga agar jangan sampai menodai aktivitas mulia mengajar mendidik kalian itu ternodai dengan mengharapkan apa? Harta atau mengharapkan pelayanan. Tidak. Itu mudahkan untuk dalam rangka. Makanya kesemuanya itu harus senantiasa dijaga, gitu ya. Buya ini nasihat buat Buya, buat semua guru,
buat semua asatid, buat semua kiai. Ya, itu. Wa inkon sedikit, meskipun sedikit. Karena dulu juga Buya itu diajari Kiai Buya itu seperti itu. Ya, nggak pernah itu. Ya udah. Kemudian, walau kana ala sawratil hadiyati, meskipun itu bentuknya seperti hadiah, meskipun bentuknya itu hadiah. Allati laula qira'atahu alaihi. Benar gak bacanya laula? Tadi kamu baca apa Sabit? Laula qira'atahu apa qira'atuhu? Laula qira'atuhu. Qira'atuhu. Qira'a yaqrahu Qira'at. Di laula Qira'atuhu. Qira'atuhu apa qira'atahu? Qira'atuhu. Kenapa qira'atuhu? Kan di situ ada lam. Lam itu kalau ketemu isim bacanya gimana? A atau U? A. Laula Qira'atahu. Iya, laula qira'atahu alaihi. Jadi meskipun bentuknya itu berupa hadiah, alati yang laula, kalaulah bukan karena dia itu membaca padamu atau belajar padamu atau menjadi muridmu, lama ahdaha ilaihi, tidak mungkin kamu itu dihadiahi itu olehnya, ya kan? Kalaulah bukan karena kamu itu muridnya Buya, ya kan? Tidak mungkin kamu itu ngasih Buya, kan? Ya kan? Kalaulah kamu itu bukan karena muridnya gurumu, gak mungkin kamu ngasih hadiah. Itu sampai berupa hadiah tuh diingatkan, agar jangan mengharap. Yang nggak boleh itu mengharap, tamak terhadap itu. Tapi kalaulah dikasih, ya diterima. Kemudian kalau nggak ngasih, kemudian memperlakukan yang beda kepada yang ngasih, itu nggak boleh. Gitu ya. Makanya di sini apa? Janganlah mengotori atau menodai seorang guru itu, janganlah menodai aktivitas mengajarnya dengan ketamakan, gitu ya. Tamak apa? Tamak ingin mendapatkan firrafkin, mendapatkan manfaat. Nggak boleh tamak, nggak boleh berharap gitu. Kalau dapat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Buya dapat, senantiasa Buya berikan kepada santri untuk dinikmati santri. Jadi nggak boleh pelayan itu berupa harta. Kalau dapat harta, Buya sampaikan, ini saya berikan ke pondok buat operasional pondok agar bernilai jariah. Kalau ke Buya saja bernilai sodako aja, ya. Tapi kalau diberi pondok bernilai jariah. Ya, jadi itu. Jadi nggak boleh tuh tamak terus. Berharap itu nggak boleh. Tapi kalau dikasih, itu namanya rezeki. Ya, ngerti, paham nggak? Dan itu tidak boleh kemudian menjadikan seorang guru itu berbuat apa? Tidak adil, membeda-bedakan sama yang ngasih kemudian sama yang tidak ngasih, berbuat yang beda, tidak sama. Adil kan? Begitu. Mestinya seperti itu. Karena apa? Karena tidak mungkin seorang murid itu mengasih hadiah kalaulah bukan karena guru, kalaulah bukan karena kiai ini, kan? Makanya tidak boleh tamak di situ. Bukan tidak boleh menerima, tapi tidak boleh tamak untuk berharap mendapatkan itu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu taala
Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Jadi barang siapa saja yang menginginkan harsa, keuntungan atau kenikmatan dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya darinya. Ha di sini kembali kepada apa? Harsat dunia, kenikmatan duniawi. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin, dan dia di akhirat kelak tidak mendapatkan bagian. Jadi makanya kalau niat kita itu hanya ingin mendapatkan kenikmatan dunia, Allah kasih. Kasihnya bentuk apa? Ya bisa dikasih keleluasaan, kelonggaran. Tetapi kalau dikasih itu kemudian nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa lagi. Karena apa? Niatnya bukan karena Allah. Niatnya pengen dapat dunia. Tapi kalau niatnya itu Allah, kemudian kita mendapatkan kenikmatan dunia, itu hikmahnya, salah satu hikmah. Tapi kalau kamu balik, nggak ada niatan untuk mengharap ridho Allah, tapi hanya niatnya mendapatkan dunia, Allah kasih di dunia dikasih. Tapi nanti kamu nggak dapat akhirat, nggak dapat pahala. Ya, makanya rugi. Apa? Rugi kalau kita setiap melakukan amal, aktivitas, perbuatan kita dalam melakukan ibadah apapun, kalau tidak diniatkan kepada Allah, rugi sekali. Dalam beribadah, dalam berbuat, kalau niatnya itu bukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, rugi sekali. Rugi sekali kalau niatan kita itu hanya untuk kenikmatan dunia. Karena apa? Kita hanya dapat nikmat dunia, tapi di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Di sini juga ini dalam surat Asy-Syura ayat 20. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 18. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, man kana yuridul ajilata, dan barang siapa yang menginginkan al-ajilata, yaitu ad-dunya, dan barang siapa yang menginginkan dunia, maksudnya apa? Yang menginginkan kenikmatan dunia. Tadi Buya sempatkan buka kitab tafsir Tobari. Apa sih yang dimaksud dengan ajilata itu? Dalam kitab tafsir Tobari itu, Imam Tobari menukil qaul dari Qatadah, an Qatadata qauluhu man kana yuridul ajilata ajjalna fiha. Maksudnya itu apa? Man kanat hammuhud dunya wa talabatuhu wa niyatuhu. Jadi sini apa? Siapa yang hammunya itu, keinginannya itu dunia, atau yang ingin dituntut itu dunia, wa niyatuhu, atau niatnya itu ingin mendapatkan dunia, ajjalallah, Allah akan apa? Ajjalna lahu, Allah akan mensegerakannya, Allah akan segerakan memberikannya kepadanya. Berupa apa? Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, maksudnya ajalnya itu apa? Allah menyegerakan memberikan kepada orang tersebut apa? Al-bastu wa taqdir. Jadi Allah akan menyegerakan padanya yang dikehendaki, Allah akan menyegerakan dia apa? Kemudahan, keluasan, ya, kelapangan dalam harta, kenikmatan dunia. Tapi ada juga yang disegerakan oleh Allah, at-takdir. Apa? Diberikan kesulitan. Liman nurid, ya. Jadi man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Jadi siapa yang menginginkan atau menghendaki al-ajilah, dunia atau kenikmatan duniawi, ajalna lahu, Allah akan segerakan, kami segerakan baginya, fiha, di dalamnya, ma nasha'u,
pada siapa saja yang kami kehendaki, liman murid, sekehendak kami, dan kepada orang-orang yang kami inginkan. Jadi gitu anak-anakku ya, paham? Jadi itu peringatan lagi ya. Nanti kelak kalau kamu jadi alim, jadi kiai ya, jadi ulama, jaga itu ya. Jangan sampai terkotori, ternodai dengan apa? Ketamakan untuk mendapatkan manfaat duniawi saja. Tapi niatkanlah, bersihkanlah selalu hatimu dalam aktivitas ini apa? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Man yuridu qira'ah ba'dahu? Oh, Fadil. Anta sudah takrub Fadil? Masya Allah. Baik, Fadil. Iqra Fadil. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min aghradid dunya lam yajdi arfa jannati yauma kiamati. Rawahu Abu Dawud biisnadin sahihin wa misluhu ahadisu kasirati. Baik, wa misluhu ahadisun kasirati. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah. Kenapa Abi Hurairah? Kok enggak an Abi Hurairah? Karena karena nama lebih dari 5 huruf, seperti Aisyata, Khadijata, Hudzaifata. Itu kalau ketemu an harfu jar dibacanya apa? A atau ta. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah Allah ridho kepadanya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman, siapa yang belajar ilmu, atau siapa yang menuntut ilmu, man ta'allama ilman, siapa yang belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, dari harapan dengannya itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya, illa liyusiba bihi, kecuali untuk mendapatkan dengannya gharadun min aghradid dunya, tujuan dari berbagai macam tujuan dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, maka dia tidak akan mendapati arfa. Arfa itu rihun, arfa itu artinya adalah aroma. Jadi dia tidak akan mendapati aroma surga yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi hadis ini yang diriwayatkan rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, dan wa misluhu ahadisun kasiratun, dan yang sepertinya, maksudnya matan hadis yang seperti hadis ini, matan hadis ini itu banyak sekali. Ya. Jadi di sini dijelaskan, hendaknya siapa saja yang belajar ilmu, tujuan yang dicari itu dengan belajar itu adalah
ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya ta'alamu, janganlah dia itu belajar mempelajarinya illa liyusibah, kecuali ingin mendapatkan, dengan belajar itu dia ingin mendapatkan tujuan dari tujuan duniawi, kenikmatan duniawi. Kata Rasul, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga yaumal kiamati, pada hari kiamat. Gitu ya. Di sini Rasulullah memberikan apa? Memberikan madah, memberikan pujian, memberikan perintah, dan juga memberikan celaan. Artinya di sini kalau ada celaan itu pasti. Rasul diawali dengan siapa? Siapa yang belajar ilmu hendaknya bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Wala ya ta'alun, dan jangan belajar hanya untuk mendapatkan tujuan duniawi. Kalau tujuan kita duniawi, Rasulullah memberikan dzam, Rasulullah memberikan celaan. Apa celaannya? Lam yajid arfal jannah, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapati wanginya aroma surga pada hari kiamat. Jelas? Lanjut. Man yurid qira'ah? Tolong. Wa an-nasi wa Hudzaifah wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyumariya bisufaha'a aw yukasiru bihi ulama'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa'u maq'adahu minan nari. Rawahu Tirmizi min riwayati Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahu Allahu an-nar. Ya, syukran. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Dari Anas dan Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bihi sufaha'a, supaya dia dapat berbangga, atau dia supaya dapat dilihat dan dapat memberi nampak seperti orang yang pintar gitu ya, untuk pamer, liyumariya sufaha, untuk memameri orang-orang yang bodoh, untuk mendebati orang-orang yang bodoh. Jadi siapa yang menuntut ilmu agar dapat pamer kepada orang-orang yang bodoh, menunjukkan ilmu kepintarannya dengan apa? Dengan pengamatannya, dengan suka mendebatnya. Kalau liyumari ada liyudho, ini artinya bisa berbangga, bisa artinya juga nadhara wa wajadalah. Jadi supaya dilihat dan mendebat. Artinya apa? Dia menunjukkan kebanggaannya itu dengan apa? Dengan cara mendebati orang-orang yang bodoh. Au yukasiru bihil ulama'a, atau ingin menunjukkan dirinya itu memiliki ilmu yang banyak di hadapan para ulama.
au yukasiru bihil ulama, atau untuk memperbanyak dengannya, dengan menuntut ilmunya itu Pak, al ulama. Ini maksudnya dia itu sombong di hadapan para ulama. Au yasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk memalingkan, atau dengannya, dengan menuntut ilmunya itu niatannya itu untuk dapat memalingkan wujuhan nasi, memalingkan wajah manusia, wajah-wajah manusia, kan nggak enak ya. Artinya maksudnya itu apa? Memalingkan perhatian manusia ilaihi, kepadanya. Falyatabawwa'u, kata Rasulullah, falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Gitu ya, menempati tempat duduknya di neraka. Jadi ini merupakan apa hadis ini? Ini bukan merupakan tanbih, bukan tandir, merupakan peringatan dalam bentuk ikhbar, dalam bentuk pemberitahuan bahwasanya apa? Rasulullah mengabarkan siapa yang menuntut ilmu karena niat ingin berbangga untuk berbangga-bangga dengan orang-orang yang bodoh, dan untuk yukasiru bil ulama, untuk apa? Untuk pamer, untuk menunjukkan dirinya itu memiliki ilmu yang banyak dari para ulama, atau dia bertujuan dari menuntut ilmu itu untuk memalingkan perhatian manusia kepada dirinya. Kata Rasulullah, falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, maka dan hendaknya dia itu apa? Falyanzila, kata falyattakhidha, maka hendaknya dia menjadikan tempat duduknya itu berupa dari api. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan ya. Jadi jangan kamu itu menuntut ilmu agar bisa berbangga diri di hadapan orang yang bodoh. Dan jangan pula kamu itu menuntut ilmu agar apa? Banyak niatan ingin banyak-banyakan ilmu dengan ulama. Dan jangan pula kamu itu menuntut ilmu karena ingin memalingkan perhatian manusia agar tertuju kepada dirimu. Kamu ingin jadi pusat perhatian. Ini namanya hubbul jah kalau gitu. Senang diperhatikan. Kalau itu yang kalian lakukan tadi ya, mulai dari berbangga dengan orang yang bodoh, menyombongkan diri dengan banyaknya ilmu, kemudian memalingkan perhatian manusia, Rasul mengatakan falyatabawa, maka hendaknya kamu itu menempati tempat duduk yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Paham? Ini nasihat yang ditunjukkan kepada seorang mu'allim, seorang mukri. Dan juga apa? Penuntut ilmu. Ini paragraf yang ini yang kamu baca, wa'an anasin ini mulai dari wa'an Abi Hurairah itu nasihat yang ditujukan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya dari Imam Nawawi ini, pada paragraf mulai dari wa'an Abi Hurairah ini Pak. Kalau yang di atasnya itu nasihat buat pengajar, guru. Kalau yang mau an Abi Hurairah sampai terakhir ini adalah nasihat bagi pelajar. Paham? Intinya apa di sini? Ikhlas. Masih membahas ikhlas. Masih ada waktu. Kita selesaikan satu pasal lagi. Ya, faslun man yurid al-qiraah. Faslun waliyah zara kullal hadri min qasdihil at-takabburu bi kasratil mustaghilina alaihi wal mukhtalifina ilaihi waliyah zara min karahatihi qiraatu ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa
mimman yuntafa'u bihi wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimina al-jahilina wa hiya dilalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bita'limihi wajhallahi ta'ala al-karimi fa innahu law aradallahu ta'ala bita'limihi lamma kariha dzalika bal qala li nafsihi ana aradtu ta'ata bita'limihi wa qad hasaltu wa huwa qasada bikira'atuhu bikira'atihi ala ghairi ziyadati ilmin fala ataba alaihi. Baik, fala ataba alaihi. Faslun atau pasal atau subbahasan. Waliyahdhar kullal hadri min qasdihi at-takabburu bi kasratil mustaghillina alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Waliyahdhar, dan hendaklah berhati-hati dan hendaknya waspada kullal hadri, setiap kewaspadaan. Maksudnya apa? Hendaknya kita itu berhati-hati dengan segenap kehati-hatian. Min qasdihi, dari tujuannya. At-takabbur, yaitu bersombong atau berbangga-banggahan. Bikasratil mustaghilina alaihi, dengan banyaknya orang yang menyibukkan diri kepadanya. Dengan banyaknya orang yang mensibukkan diri kepadanya. Maksudnya apa? Dengan banyaknya orang yang menuntut ilmu padanya, dengan banyaknya orang yang belajar dengannya, dengan gurunya. Maksudnya apa di sini? Jadi nasihat kepada seorang guru, kepada seorang guru, kepada seorang ustadz, kepada seorang kiai, itu kita dipesani oleh Imam Nawawi melalui kitab fi At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini apa? Hendaknya kita berhati-hati dengan sepenuh hati. Kita berhati-hati dengan apa? Dengan segenap kehati-hatian dari tujuan kita, dari niatan kita apa? Untuk berbangga diri, untuk menyombongkan diri. Menyombongkan diri dengan apa? Bikasratil mustaghilina alaihi, dengan banyaknya orang yang menyibukkan diri kepadanya. Maksudnya apa? Dengan banyaknya murid, dengan banyaknya orang yang belajar kepadanya, dengan banyaknya santri, dengan banyaknya pengaruh. Maksudnya begitu. Jadi yang dimaksud dengan bikasratil mustaghilina alaihi ini apa? Dengan banyaknya santri, dengan banyaknya banyaknya murid, dengan banyaknya orang yang ngaji kepadanya. Wal mukhtalifina ilaihi. Apa artinya mukhtalifin? Bukan yang berselisih, bukan. Kalau ada ikhtalafa ila, itu artinya adalah apa? Berkunjung, mengunjungi. Wal mukhtalifina alaihi apa? Dan banyaknya yang berkunjung kepadanya. Maksudnya gimana ini? Jadi kita guru itu disuruh hati-hati dengan segenap kehati-hatian dari niatan mengajarnya itu untuk berbangga, untuk menyombongkan diri karena dia memiliki pengaruh yang besar. Karena dia pengaruh besar itu apa buktinya? Yang nampak itu Pak, dengan memiliki murid yang banyak, santri yang banyak. Wah, santri kuakeh. Atau teman Buya lah kalau seandainya ada. Piro santrimu? Berapa santrimu? Oh ya, alhamdulillah, Allah memberikan 10 santri.
Walah sek 10. Walah cuma 10. Santriku saiki alhamdulillah 1000 saiki. Dimulai dengan alhamdulillah, tapi niatannya untuk apa? Takabur itu tidak boleh. Wal mukhtalifina ilaihi, dan banyaknya orang yang berkunjung kepadanya, banyaknya orang yang bertamu kepadanya. Asa apurane aku sepuh, maaf saya ini tidak bisa keluar, banyak apa? Kok akeh tamu. Banyak tamu saya. Awakmu gak akeh. Kamu tidak punya banyak tamu. Saya itu tiap hari, tiap jam itu ada tamu, maka nggak bisa keluar. Ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, tapi niatannya sombong gitu, nggak boleh itu. Iya gitu. Terus waliyahdar min karahatihi qiraatu ashabihi ala ghairihi mimman yantafi'u bihi. Peringatan yang kedua itu apa? Seorang guru, seorang pengajar itu diperintahkan untuk berhati-hati. Dari apa? Dari membenci bacaan temannya. Maksudnya apa yang membenci bacaan temannya? Maksudnya itu kita itu tidak boleh, guru itu tidak boleh membenci ada guru lain yang mengajar. Maka qiraat ashabi itu bacaan temannya. Maksudnya apa? Nggak boleh kita itu apa? Membenci bacaan temannya itu. Ala ghairihi, kepada yang selainnya, mimman yantafi'u bi, dari orang-orang yang dapat mengambil manfaat darinya. Maksudnya gini, guru contoh Buya nggak boleh iri. Kalau mungkin di sekitar sini ada lagi 200 meter atau 500 meter ke sana itu ada guru lain gitu yang mengajar, itu kita tidak boleh iri, tidak boleh membenci, tidak boleh membenci sesama guru. Hasad akhirnya muncul karena benci. Buat apa kamu belajar ke sana, belajar di sini aja, gitu ya. Tidak boleh gitu. Jadi pesan yang kedua itu, yang pertama pesan tidak boleh takabur, sombong dengan banyaknya murid, dengan banyaknya pengaruh, dengan banyaknya orang yang berkunjung atau bertamu kepadanya. Yang kedua, kita tidak boleh, guru itu tidak boleh membenci qiraat ashabi ala ghairi, tidak boleh membenci bacaan temannya kepada yang lainnya yang dapat mengambil manfaat darinya, dengannya. Yaitu maksudnya apa? Tidak boleh seorang guru, sesama guru membenci teman yang sama-sama mengajar, itu tidak boleh. Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimina al-jahilina. Dan ini maksudnya apa? Ini kembali ke mana? Ismul isyarah ini kembali kepada karoha. Dan ini kebencian ini, musibatun ini merupakan musibah. Yubtala biha, dengannya diuji ba'da sebagian al-muallimin, para pengajar, para muallim, para kiai, al-jahilin, yang bodoh. Jadi kalau ada kebencian pada seorang guru kepada teman gurunya, teman sesama guru, karena mengajar, memiliki pengajian juga, memiliki pondok lain juga gitu ya, itu kalau terdetik di dalam hati kita gitu ya, hati seorang guru, hati seorang pengajar, hati seorang mualim, itu seorang guru itu lagi diuji dengan apa? Musibah kebencian. Dan biasanya ini menguji apa? Orang-orang guru-guru yang bodoh. Yang ngomong bodoh ini Imam Nawawi. Jadi kalau kita seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz gitu, benci kepada ustadz yang lain yang mengajar, guru yang mengajar, guru lainnya mengajar,
kiai yang lainnya yang punya pondok, gitu ya, benci, itu kita dikatakan ini musibah yang biasanya menimpa sebagian ulama, sebagian muallim yang bodoh. Jadi kalau kita punya benci itu berarti kita termasuk apa? Guru yang bodoh. Na'udzubillah. Wahia dilalatun bayyinatun. Wahia ini bisa dibaca dilalatun, bisa dibaca juga dalalatun. Wahia dalalatun, dan dia maksudnya apa? Wahia ini kembali kemana? Musibah. Atau juga bisa kembali kepada karoha. Dan dia maksudnya, dan kebencian itu dalalatun merupakan bukti bayyinatun yang jelas min sahibiha, dari pemiliknya atau dari pelakunya. Kembali kemana? Kepada kebencian. Jadi kebencian itu merupakan bukti yang jelas bagi pembenci, bagi pembencinya, ala su'iniyatihi, atas jeleknya niatnya, wa fasadi tawiyatihi, dan rusaknya apa tawiyah ini? Tawiyah ini ada rusaknya perasaannya. Domirun, kalau kalian buka kamus, tawiyatun itu artinya adalah domirun. Apa domir? Perasaan. Sal domiroka, is'al domir, jadi tanya perasaan itu gimana. Jadi kalau ada orang membenci sesama gurunya, itu musibah. Dan pembencinya itu terbukti, kebencian itu merupakan bukti yang jelas bahwasannya pembenci itu jelek niatnya dan rusak perasaannya. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi, bahkan kebencian itu merupakan apa? Hujjah. Apa artinya hujjah? Adli, apa artinya hujjah adli? Hujjatun alasan atau argumen. Ini merupakan hujjah, argumen atau alasan qati'atun yang pasti ala adami iradatihi, atas tidak maunya dia, bitaklimihi, dengan pengajarannya itu, wajhallahi, keridhaan Allah Ta'ala al-karimi, yang mulia. Jadi kalau kita itu guru itu membenci ya, membenci temannya, membenci apa? Membenci bacaan temannya kepada yang lain, maksudnya membenci seorang guru yang lainnya, kiai yang lainnya, pondok yang lainnya, gitu ya. Itu merupakan bukti apa? Merupakan hujjah qati'ah, alasan yang kuat, argumen yang kuat atas tidak maunya dia, maksudnya tidak maunya muallim tadi, yang muallim yang benci tadi, keinginan, tidak adanya keinginan muallim tadi untuk mengajar dengan harapan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Fa innahu law aradallahu ta'ala bita'limihi lamma kariha dzalika. Karena sesungguhnya dia law aradallaha, kalau dia itu menghendaki Allah, bukan walau aradallahu, kalau kamu aradallah berarti Allah fa'ilnya. Ini maksudnya Allah itu yang dijadikan harapan. Lau aradallaha ta'ala bitaklimi, kalau seandainya dia itu mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengajarkannya, maksudnya kalau dia itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantaraan mengajarnya itu, lama kariha dzalika,
maka dia tidak akan membenci itu. Bal qala li nafsi, akan tetapi dia akan berkata kepada dirinya, ana aradtu ta'ata bi ta'limihi wa qad hasaltu, saya itu menginginkan ketaatan melalui pengajarannya, wa qad hasaltu, dan aku telah mendapatkannya. Wa huwa qasada bi qiraatihi ala ghairihi ziyadata ilmi, dan dia apa? Dan dia berniat, bertujuan dengan bacaannya kepada yang lainnya itu apa? Ziyadata ilmin, untuk mendapatkan tambahan ilmu. Fala ataba alaihi, maka tidak ada aib, maka tidak ada celaan atasnya. Jadi kita mengajar itu mengharap ridha Allah, mendapatkan ketaatan kepada Allah melalui pengajaran. Dan kita memaksudkan kalau kita ngajar, orang kalau ngajar itu bukan tambah habis ilmunya, tapi tambah nambah. Kayak Buya ini menjelaskan kalian, setiap kali menjelaskan pasti dengan persiapan, mentelaah lagi, dengan mentelaah itu apa? Dapat tambahan ilmu, gitu ya. Terus ilmu itu. Dan itu bukanlah bukan sebuah aib. Jadi dia bertujuan dengan bacaannya kepada yang lainnya, atau kita menuntut ilmu kepada yang lain. Contoh Buya datang ke teman Buya gitu ya, niat untuk apa? Mendengarkan ceramahnya atau mendengarkan taklimnya gitu. Itu bukan sebuah aib dan tidak apa-apa ya. Gitu ya? Baik. Paham tuh? Jadi jangan benci dengan orang, jangan membenci bacaan temanmu. Maksudnya apa? Jangan membenci bacaan temanmu kepada yang lainnya yang dapat mengambil manfaat darinya. Maksudnya apa? Janganlah kamu itu membenci guru yang lain yang mengajar. Maksudnya gitu ya. Kalau kamu punya kebencian itu merupakan musibah yang menimpahmu, dan kamu dikatakan sebagai apa? Mu'alim yang bodoh. Dan adanya kebencian di dalam hatimu itu merupakan apa? Merupakan bukti nyata bahwasanya pembenci itu jelek niatnya dan rusak perasaannya. Bahkan dikatakan apa? Itu merupakan alasan yang pasti tidak adanya keinginan dengan pengajarannya itu menghadapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau seandainya dia itu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak terdapat kebencian di dalam dirinya. Bahkan dia mestinya berkata kepada dirinya, ana aradtu ta'ata, saya menginginkan ketaatan bitaklimi, dengan pengajarannya. Waqad hasaltu, dan aku telah mendapatkan. Jadi kalau kamu datang untuk guru, oh saya itu ingin mendapatkan melalui bacaan dia itu, aku ini datang untuk mendengar bacaan ini untuk mendapatkan ketaatan Allah, taatan kepada Allah, dan dengan niatan apa? Bacaannya itu pada yang lain sebagai apa? Sebagai tambahan ilmu, dan itu bukan sebuah aib. Paham? Baik, istamir. Man yurisul qira'ah? Betul. Satria. Waqad ruwaina fi musnadil imamil mujma'i ala ibzihi wa imamatihi Abi Muhammad Darami rahimahumullah an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala
Ya hamalatul Ya hamlatal ilmi i'malu bihi fa innamal alimi. Kenapa dibaca alimi? Fa innama alimu Wa innamal alimu min amali man amila bima amilu ain lam mim bima alima wa waqa ilmu amalahu wa sayakunu aqwamu yahmilunal ilma la yujawizu tarakiyahum ikhalifu amalahum ilmahum wa takhalifu sariratuhum ala niyatahum yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'da hatta inna rajula yabadagu ala jalisihi anna yajlisu ayyajlisa ila ghairihi wa yada'ahu ulaika la tas'adu a'mahum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Waqad ruwina fi musnadil imamil imam al-mujammi'i ala hifzihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullah. Jadi telah diriwayatkan di dalam musnad Imam al-Mujammi'u yang menghimpun ala hifzihi, yang menghimpun hafalannya, wa imamatihi dan kepemimpinannya, ya keimamannya, keulamaannya, Abi Muhammad ad-Darimi, yaitu Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullah yang dirahmati Allah SWT. Di dalam, maksudnya ini di dalam kitab Musnad Imam Muhammad, ya, Abi Muhammad ad-Darimi, gitu ya. Beliau itu menukil dari An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib Allah ridho kepadanya, annahu qala, bahwasanya Ali, yaitu bahwasanya sahabat Ali, keponakannya Rasulullah SAW, sepupunya Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, qala, berkata, ya hamlatal ilmi, wahai pengemban ilmu, gitu ya, wahai ya hamlatal ilmi, wahai pengemban ilmu. Siapa di sini? Khitab qaul Ali bin Abi Thalib, yang dibicarakan di dalam qaulnya Ali bin Abi Thalib ini siapa? Para pengemban ilmu. Siapa para pengemban ilmu itu? Ulama dan para penuntut ilmu. Itu yang dimaksud dengan hamlatal ilmi, pengemban ilmu. I'malu bihi, berbuatlah kalian itu dengannya, dengan ilmu. Pengemban ilmu, wahai ulama, wahai penuntut ilmu, berbuatlah kalian itu berdasarkan ilmu. Hi itu kepada ilmu. Berbuatlah kalian itu dengan ilmu, dengannya, yaitu dengan ilmu. Kenapa demikian? Fa innama al-alimu man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Karena sesungguhnya orang alim itu adalah orang yang beramal bima alima, orang yang beramal dengan apa yang telah diketahuinya.
wa wafaqa ilmuhu amalahu, dan adanya kesesuaian ilmunya dengan perbuatan. Jadi orang alim yaitu orang alim yang sesungguhnya, penuntut ilmu yang sesungguhnya itu, orang alim yang sesungguhnya, penuntut ilmu yang sesungguhnya itu adalah orang yang beramal dengan apa yang telah diketahuinya. Lalu ilmunya itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau kamu mengetahui ini haram, kemudian kamu menjauhi, berarti apa? Ilmumu sesuai dengan atau perbuatanmu sesuai dengan ilmumu juga. Tapi kalau kamu mengetahui sesuatu itu haram, tetap kamu terjang, tetap kamu jalankan, hanya mengikuti hawa nafsu, itu berarti apa? Kamu itu alim, tetapi bukan alim yang sebenarnya. Karena apa? Kamu mengamalkan, kamu beramal, dan perbuatanmu itu tidak sesuai dengan ilmumu, atau ilmu yang kamu miliki itu tidak sesuai dengan perbuatan yang kamu lakukan. Konteksnya itu adalah yang dibicarakan di sini apa? Orang alim dan penuntut ilmu. Jadi itu ya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum. Wa sayakunu aqwamun, akan ada kaum-kaum sekelompok kaum yahmiluna al-ilma, yang mereka itu mengemban ilmu, la yujawizu taraqiyahum, yang mana ilmu mereka itu tidak sampai taraqiyahum, tidak sampai ke kerongkongannya. Artinya ilmunya itu hanya sampai di kerongkongannya aja. Pinter dia berdalil, pinter ngomong, pinter begini, tapi apa? Hanya sampai di tenggorokannya, nggak sampai di hati. Kenapa dikatakan ilmunya kok hanya sampai di tenggorokannya? Karena yukhalifu amalahum ilmahum, karena perbuatannya itu bertentangan dengan ilmu mereka. Makanya melakukan sesuatu itu pakai hati, ya. Baca Quran itu diresapi, dihayati, dipengerti artinya. Agar apa? Agar hatimu itu tenang, ya. Agar hatimu tenang. Kalau kamu baca Quran, sering menghafal Quran, hatimu itu berlahap-lahap, atau hatimu itu memikirkan sesuatu yang tidak baik terus bergejolak, itu coba introspeksi diri. Berarti selama ini kamu tidak membaca Al-Qur'annya, menuntut ilmunya itu tidak dengan hati, sehingga hatimu kering, ilmu yang kamu pelajari hanya sampai di benakmu saja, bacaan Qur'anmu, pelajaranmu hanya sampai di tenggorokanmu saja, nggak sampai bisa menenangkan jiwamu. Padahal Al-Quran itu dibaca bisa menjadi tentram. Padahal Al-Quran itu dibaca dapat jadi obat. Paham ya? Kenapa dikatakan ada orang penuntut ilmu yang ilmunya itu hanya sampai di tenggorokannya saja? Pertama tadi ya, karena perbuatannya berbeda dengan ilmunya. Kemudian wa tukhalifu sariratahum wa alaniyatahum. Kemudian apa? Zahir, yang rahasia mereka itu berbeda dengan yang nampak. Gitu. Sarira itu yang dirahasiakan. Kerahasiaan mereka itu berbeda dengan kenampakan mereka. Apa yang nampak di mereka, apa yang dirahasiakan, apa yang terdapat di dalam hati beda dengan apa yang nampak. Ya. Yang nampak casing handphonenya tulisannya apa? Samsung. Ya. Isinya, mesinnya ternyata bukan Samsung. Itu namanya apa? Isi sama
casingnya beda. Nampaknya kaya yo jarine wong Jawa. Apa kaya yo? Nampaknya itu wah kayak alim, soleh gitu. Itu yang dalam nampaknya. Ternyata di hatinya beda. Jangan sampai. Jadi apa yang nampak pada dirimu hendaknya juga sama apa yang ada dalam hatimu. Jangan nantimu kelihatan nampaknya kelihatan baik, kemudian gini, kemudian hatinya nih apa yang terlalu di hati jelek, kemudian berbuat jelek, waduh. Itu berarti apa? Antara casing sama isi nggak matching. Gitu. Atau dengan kata lain, perbuatan dengan ilmunya nggak sama. Yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'dha. Mereka itu duduk melingkar. Yajlisuna halaqan itu duduk halqa gitu. Halaqah itu kan duduk melingkar gini, setengah melingkar. Itu namanya yajlisuna halaqah. Kalau kalian ngaji halaqah gini kayak gini. Ini nama ya, antum tajlisunya halaqah ini. Ya. Duduk dalam majelis halqa. Yubahi ba'duhum ba'dha. Tetapi isinya apa? Dia itu membanggakan sebagian mereka dari yang lainnya. Isinya itu cuma apa? Membanggakan diri, merendahkan yang lain. Waduh. Hatta innar rajula la yaghdaba ala jalisihi. Sampai-sampai ada seseorang itu sangat marah ala jalisihi, yaitu kepada jalisun, yaitu orang yang duduk kepadanya. Maksudnya apa? Ada seseorang itu yang sangat marah kepada pelajarnya atau kepada muridnya. Kenapa kok sangat marah? Ayyajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Karena muridnya itu ternyata belajar kepada guru yang lainnya dan meninggalkannya. Tidak boleh, guru itu tidak boleh. Contoh, tapi kalau di pondok ini bukan tidak boleh ya. Kalau kamu nggak pondok gitu, kemudian ngaji ke Ustadz A atau Kiai A gitu, ikut majelis taklimnya gitu loh, halakonya gitu ya. Kemudian waktu lain hari kamu ikut lagi kajian di ustadz yang lainnya, di daerah yang lainnya, kemudian diketahui gurumu yang pertama ini. Kalau gurumu yang pertama ini sangat marah kepadamu karena kamu nuntut ilmu yang lainnya dan meninggalkannya, ini pertanda bahwasanya dia bukan pengemban ilmu. Tidak boleh kita marah seperti itu. Ya leko tidak apa-apa. Imam Syafi'i aja itu gurunya banyak kan gitu ya. Imam Malik juga gitu. Imam Ahmad menuntut hadis itu berguru ini sampai ke Imam Syafi'i kan gitu ya. Tidak apa-apa. Tidak boleh marah kita. Guru itu tidak boleh marah. Kalau kita marah dikatakan ulaika la tas'udu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Maka mereka itu perbuatannya tidak akan dapat naik. Perbuatan mereka di majelis mereka, yaitu aktivitas mengajarnya yang dilakukan di majelis atau di tempat pengajian mereka itu tidak dapat naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa tadi? Karena tadi tidak ikhlas. Ya, ini nasihat benar ini. Imam Ali bin Abi Thalib. Ini harus hafal kalian. Ya hamlatal ilmi i'malu bihi fa innamal alimu man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu wa sayakunu ahwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum yukhalifu amalahum ilmahum wa tukhalifu sariratahum alaniyatahum yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'dha hatta innar rajula la yaghdab ala jalisihi
ayyajlisa ila ghairihi wa yada'ahu ulaika la tas'ada a'malahum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Jelas ya nasihat ini dari Imam Ali ya. Penuntut ilmu, orang yang alim, pengemban ilmu, baik itu orang alim maupun penuntut ilmu, hendaknya senantiasa apa yang dilakukan itu sesuai dengan ilmu. Hendaknya dia berbuat berdasarkan ilmu. Apa yang diketahui sesuai dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan sesuai dengan ilmunya. Mestinya gitu. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Imam Ali tadi ya, oleh sahabat Ali Abi Thalib mengatakan tadi, akan ada kaum yang mengemban ilmu tapi ilmunya itu cuma nyampe di kerongkongan. Kenapa dikatakan itu? Karena apa? Yukhalifu amalahum, karena perbuatan mereka berbeda, bertentangan dengan ilmu mereka. Kemudian rahasia mereka yang mereka rahasiakan atau apa yang ada di hati mereka berbeda dengan apa yang nampak pada mereka diri. Gitu ya. Kemudian dalam majelisnya hanya digunakan untuk berbangga-bangga di diri. Kemudian marah kalau ada muridnya yang belajar kepada guru yang lain. Kalau seperti itu dikatakan la tas'udu a'malahum fi majalisihim ilallahi ta'ala. Kalau seperti itu maka dia apa yang dia lakukan di dalam majelisnya atau kepada murid-muridnya itu amalnya itu enggak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Enggak dapat pahala. Waqad sahha anil Imam Syafi'i, dan telah disahihkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Allah memberikan rahmat kepada beliau, annahu qala, dia berkata wadattu anna khalqa ta'allamu hadzal ilma, aku sangat menginginkan annal khalqa, bahwasannya khalq manusia ciptaan, bahwasannya ada orang, ada manusia ta'allamu hadzal ilma, yang mempelajari ilmu ini, yakni alamahu wa katabahu. Jadi Imam Syafi'i kalau dipelajari itu, kalau ada murid yang belajar pada dia itu apa? Saya itu sangat menyenangi. Kalau orang belajar itu apa? Dia mempelajarinya, mengajarnya, kemudian dia menulisnya. Ala alla yansiba ila harfin minhu, dan dia tidak mengkaitkan kepada huruf darinya, ya. Tidak mengkaitkan huruf darinya. Maksudnya apa? Apa yang ilmu yang dia dapat, ilmu yang dia tulis, kemudian dia bukukan, dia tidak komersilkan. Itu disukai oleh Imam Syafi'i. Maka imam-imam terdahulu itu kan nggak ada yang mengkomersilkan buku kan. Itu kalau di royalti itu berapa itu? Sahih Bukhari, Imam Bukhari berapa kitab? Imam Nawawi itu dulu di zaman Khalifah memang setiap ulama yang membuat karya buku itu ditimbang dengan emas. Lah, bagaimana Buya membedakan antara orang yang mengkomersikan ilmu atau mengamalkan ilmu? Kembali ke niat. Kembali ke niat. Yang bisa menilai itu adalah apa? Dirimu dengan Allah. Karena yang namanya ikhlas itu yang tahu hanya kita dan Allah. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan apa? Ada sesuatu yang aku cintai, yang aku amanatkan, aku titipkan. Gitu ya, Pak. Yang mana setan tidak dapat mengganggunya, dan makanya setan tidak mengetahuinya, maka dia tidak dapat mengganggu, dan malaikat tidak dapat mengetahuinya, maka malaikat tidak dapat mencatat. Apa itu?
ikhlas. Itu saking rahasianya ikhlas itu seperti itu. Ya, saking rahasianya ikhlas. Karena apa? Makanya niat kamu mengajar ini karena dalam rangka mengkomersialisasi atau dalam rangka untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, atau kamu ini dalam rangka untuk agar ilmu ini bisa menyebar dan bermanfaat kepada orang lain, atau apa bedanya komersialisasi ilmu dengan dakwah? Itu kembali ke niat. Dan yang tahu itu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kejernihan hati, ketulusan hati, sehingga dalam berbuat kita senantiasa berikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan alal habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan alal habibika khairi khalqi kullihim.